Assalamualaikum, sahabat Langkah Kisah. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah. Semoga dengan itu hati kita semakin tenang dan penuh berkah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya hanya di Langkah Kisah. Pagi itu, udara kampus tua di pinggiran Depok masih dingin dan berkabut. Seorang pria parubaya berkacamata, dengan tas selempang dan setumpuk kertas di tangan, melangkah pelan di koridor fakultas. Ia adalah Profesor Surya, dosen yang sudah lebih dari 30 tahun mengajar, kini sedang menuju ruangannya seperti biasa. Tapi pagi itu, bukan hari biasa. Dua pria berbadan tegap, mengenakan jaket gelap dan celana militer, menghampirinya dari arah berlawanan. Langkah mereka teratur dan suara sepatunya menggema di lantai. Salah satu dari mereka menunjukkan identitas. Kami dari Kopassus, Profesor Surya. Surya tertegun. Iya, saya. Ada apa ya? Anda pernah membimbing seorang mahasiswa bernama Mulyono pada tahun 1993. Surya mengerutkan dahi. Mulyono ya, saya ingat. Cerdas. Tapi, kenapa tiba-tiba? Beliau sedang jadi sorotan publik. Kami diminta Bareskrim Polri untuk mengonfirmasi sesuatu. Kami mohon Anda ikut dengan kami sekarang. Tanpa banyak tanya, Surya diminta masuk ke dalam mobil berpelat dinas. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi tanda tanya. Mulyono adalah mahasiswa yang ia banggakan. Tidak hanya cerdas, tapi juga jujur dan kritis. Sesampainya di gedung Bareskrim, suasana begitu serius. Ia diminta duduk di sebuah ruangan berwarna abu, ditemani dua penyidik dari Subdirektorat Kejahatan Siber. Salah satu dari mereka memulai. Profesor, ini fotokopi ijazah milik Mulyono yang beredar luas sekarang. Ada banyak kejanggalan, mulai dari font, nama dekan, hingga kode ijazah. Kami ingin tahu, apakah Anda bisa mengonfirmasi bahwa Mulyono benar lulus dan pernah Anda bimbing? Surya mengambil fotokopi itu. Diam sejenak. Tatapannya tajam. Secara umum, ini mirip. Tapi ada beberapa detail aneh. Nama dekan ini, saya yakin bukan dekan kami waktu itu. Salah satu penyidik bersuara lirih, apakah mungkin ini palsu, Profesor? Surya menghela napas panjang. Saya tidak bisa simpulkan sekarang. Tapi jika benar ini ijazah palsu, maka ini sangat tidak masuk akal. Mulyono tidak akan melakukan ini. Di balik kaca satu arah, seorang perwira polisi dan anggota intel dari Kopassus saling pandang. Orang ini bisa jadi kunci untuk membuka segalanya, gumam salah satu dari mereka. Babak awal penyelidikan dimulai. Tapi belum ada yang tahu bahwa kebenaran yang tersembunyi selama puluhan tahun akan segera terkuak. Dan semua dimulai dari seorang dosen tua yang ingatannya masih sangat tajam. Gedung Fakultas Ilmu Sosial di Universitas tua itu menyimpan arsip bertumpuk dari masa ke masa. Kertas-kertas bernilai sejarah akademik tersimpan rapi dalam lemari besi yang jarang dibuka. Hari itu, atas izin Bareskrim, Profesor Surya ditemani dua penyidik kembali ke kampus. Tujuannya hanya satu, mencari bukti tertulis bahwa Mulyono pernah benar-benar menjadi mahasiswa resmi dan lulus dari sana. Ini ruang arsip fakultas, ujar Surya sambil membuka pintu tua yang berderit pelan. Bau kertas lama langsung menyeruak. Ia melangkah dengan mantap ke barisan rak yang sudah dikenalnya sejak lama. Penyidik bernama Bima mengikuti dari belakang. Kalau memang ada, di mana biasanya data seperti itu disimpan, Profesor? Di sini, laci ketiga dari bawah, urutan tahun ajaran. Kita cari angkatan 1989 sampai 1994. Jawab Surya sambil menarik berkas besar berdebu. Jari-jarinya terampil menyusuri daftar nama mahasiswa lama. Pandangannya tajam, penuh harap. Lalu, berhenti. Ini dia. Mulyono, masuk tahun 1989, lulus 1993. Judul skripsinya, Perubahan Sosial Pasca Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Jawa Timur. Saya ingat betul, saya yang menyetujui judul ini. Penyidik Bima mendekat dan memeriksa.
Apakah tanda tangan ini milik Anda? Ya, itu tanda tangan saya. Tak berubah sejak dulu. Bima segera mengambil foto berkas itu, lalu mengirimkannya ke pusat data Bareskrim. Beberapa menit kemudian, ponselnya berbunyi. Ia menjauh sejenak untuk menerima panggilan. Sementara itu, Surya membuka folder lain, menemukan lembar berita acara sidang skripsi dengan nama dosen penguji, lengkap dengan tanda tangan dan nilai. Ini makin memperkuat bahwa ijazah itu tidak palsu, gumam Surya. Bima kembali dengan ekspresi serius. Profesor, kami perlu membawa beberapa dokumen ini ke kantor. Ada kesesuaian data yang cukup mencengangkan. Di sisi lain, berita tentang kasus ijazah Mulyono makin ramai. Para politisi mulai saling menyerang di media. Sebagian ingin menjatuhkannya, sebagian membelanya dengan keras. Namun, publik tetap penasaran. Jika ijazah itu asli, kenapa beredar salinan dengan format yang berbeda? Dan kenapa seolah ada pihak yang ingin menggiring opini bahwa Mulyono telah memalsukan sejarah akademiknya? Sore itu, di ruang khusus Bareskrim, Intel dari Kopassus mendatangi Surya. Profesor, kami menemukan file digital asli dari server arsip pusat. Dokumen yang Anda tunjukkan hari ini 100% cocok. Tapi, ada satu hal aneh. Apa itu? Tanya Surya waspada. File fotokopi yang beredar di internet tidak berasal dari Mulyono. File itu diunggah dari akun anonim yang trace IP-nya berasal dari luar negeri. Kami curiga ini adalah bagian dari operasi untuk menjatuhkan reputasi beliau. Surya terdiam. Kepalanya mengangguk pelan. Saya tahu dia bukan orang sembarangan. Tapi saya tak menyangka ada yang sampai segigi itu untuk menjatuhkannya. Benih-benih konspirasi mulai tampak, dan perjuangan membuktikan kebenaran belum berakhir. Malam itu, suasana di kantor Bareskrim terasa tegang. Profesor Surya duduk di ruang tunggu, ditemani seorang anggota Kopassus bernama Agus yang bertugas mengawal. Di layar monitor, tim cyber forensik sedang menelusuri jejak digital yang berkaitan dengan dokumen ijazah Mulyono. Agus membuka pembicaraan. Profesor, Anda tahu betapa pentingnya bukti-bukti ini bagi kami. Jika ijazah itu asli, berarti tuduhan selama ini palsu dan ini bisa jadi operasi hitam untuk menjatuhkan Mulyono. Surya mengangguk serius. Saya hanya berharap kebenaran segera terungkap. Saya sudah kenal Mulyono sejak ia mahasiswa. Dia bukan tipe orang yang berani mengkhianati alma mater dan gurunya. Tiba-tiba, penyidik Bima masuk membawa sebuah folder tebal. Profesor, kami baru saja mendapatkan hasil verifikasi dari Lembaga Pendidikan Tinggi Pusat. Ijazah yang beredar itu telah diverifikasi keasliannya. Nomor ijazah, nama dekan, semua cocok dengan data arsip. Surya tersenyum lega, namun tetap waspada. Itu artinya ada pihak yang sengaja memanipulasi salinan dokumen untuk mencemarkan nama baiknya. Agus menambahkan, kami juga menemukan adanya intervensi dari oknum tertentu yang mencoba mengalihkan perhatian publik dengan berita palsu. Saat itu, seorang perwira senior datang dengan ekspresi tegang. Tim cyber kami menemukan bahwa akun anonim yang menyebarkan dokumen palsu terhubung dengan jaringan sindikat asing yang selama ini kita pantau. Surya memandang serius. Ini bukan hanya soal ijazah palsu. Ini konspirasi besar yang menyasar reputasi seseorang demi keuntungan politik. Bima menghela napas. Profesor, kami akan terus mendalami kasus ini. Tapi sekarang, bukti keaslian ijazah sudah di tangan. Kita bisa membersihkan nama Mulyono dari tuduhan yang tidak berdasar. Agus menepuk bahu Surya. Profesor, terima kasih sudah mau membantu kami. Tanpa Anda, kami mungkin tidak akan menemukan kebenaran ini. Surya mengangguk. Ini bukan soal saya, tapi soal keadilan dan kebenaran. Kita harus memastikan bahwa siapapun yang difitnah mendapat pembelaan yang benar. Di luar gedung, hujan mulai turun. Suara tetesan air seperti menghapus debu-debu fitnah yang selama ini menutupi fakta. Dan malam itu, langkah untuk membersihkan nama Mulyono mulai menemukan titik terang. Pagi berikutnya, ruang konferensi di gedung Bareskrim Polri dipenuhi oleh suasana serius. Profesor Surya, dua penyidik, dan anggota Kopassus duduk mengelilingi meja kayu panjang. Berkas-berkas dan hasil verifikasi terpampang rapi.
Semua menanti pengakuan dan kesaksian dari Surya sebagai dosen pembimbing. Salah satu penyidik membuka percakapan, Profesor Surya, dari bukti arsip dan verifikasi lembaga pusat, jelas bahwa ijazah Mulyono adalah asli. Kami ingin Anda memberikan kesaksian resmi untuk meluruskan fitnah yang beredar. Surya menghela napas panjang, matanya tajam penuh keyakinan. Saya siap memberikan kesaksian. Selama saya mengenal Mulyono, dia adalah mahasiswa yang jujur, cerdas, dan berdedikasi tinggi. Tidak mungkin dia memalsukan ijazahnya. Seorang anggota Kopassus menambahkan, kami juga mengawal proses ini demi memastikan keadilan ditegakkan dan pihak yang menebar fitnah bertanggung jawab. Diskusi berlanjut dengan pertanyaan-pertanyaan teknis dari penyidik tentang perkuliahan, pembimbingan skripsi, dan administrasi kampus. Surya menjawab dengan tegas dan rinci, membuktikan kedalaman ingatannya akan sosok Mulyono. Tiba-tiba, seorang perwira polisi menyerahkan sebuah surat resmi kepada Surya. Ini surat panggilan klarifikasi dari kampus yang menerangkan bahwa ijazah Mulyono memang dikeluarkan resmi dan telah melalui prosedur yang benar. Surya tersenyum lega. Ini bukti kuat yang kita butuhkan. Penyidik menutup pertemuan. Kami akan segera mengumumkan hasil investigasi ini kepada publik. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kebenaran harus diungkap dengan bukti, bukan hanya asumsi. Selesai pertemuan, Surya dan anggota Kopassus keluar dari gedung Bareskrim. Agus berbisik, Profesor, perjuangan belum selesai. Tapi ini langkah besar untuk membersihkan nama baik Mulyono. Surya mengangguk. Saya percaya, kebenaran selalu menang. Ini baru permulaan. Beberapa hari setelah pertemuan di Bareskrim, suasana di media massa mulai berubah. Berita utama tentang kasus ijazah palsu Mulyono berganti dengan laporan resmi yang menegaskan keaslian ijazah tersebut. Sebuah konferensi pers diadakan di kantor pusat Polri dengan dihadiri oleh perwakilan Kopassus, penyidik, dan Profesor Surya sebagai saksi ahli. Kapolri memulai konferensi. Setelah melalui penyelidikan intensif, kami menyatakan bahwa tuduhan pemalsuan ijazah terhadap Mulyono tidak berdasar. Ijazah tersebut asli dan valid sesuai dokumen resmi universitas. Profesor Surya melanjutkan, saya sebagai dosen pembimbing menyatakan bahwa Mulyono adalah lulusan yang sah dan telah menyelesaikan seluruh persyaratan akademik sesuai ketentuan. Pewarta tanya, apa yang menyebabkan beredarnya dokumen palsu tersebut? Kapolri menjawab, dari hasil investigasi cyber, kami menemukan adanya upaya terorganisir oleh pihak-pihak yang ingin menjatuhkan nama baik Mulyono melalui penyebaran dokumen palsu dengan sumber tidak jelas. Mulyono yang hadir diam-diam di barisan belakang terlihat lega, namun wajahnya tetap serius menatap ke depan. Setelah konferensi, media sosial ramai membahas pengumuman ini. Banyak yang meminta maaf atas tuduhan tanpa dasar dan mengakui perjuangan mencari kebenaran. Agus dari Kopassus berkata kepada Surya, ini kemenangan bagi keadilan. Profesor, tapi kita harus tetap waspada terhadap upaya fitnah di masa depan. Surya tersenyum. Betul. Kebenaran sudah terungkap. Tapi pelajaran penting adalah jangan mudah percaya sebelum fakta terbukti. Malam itu, Mulyono duduk di ruang kerjanya, membaca ulang ijazahnya dengan rasa syukur dan tegar. Ia tahu perjalanan panjang masih menanti, namun kini ia berdiri dengan nama yang bersih. Beberapa minggu setelah pengumuman resmi, suasana mulai tenang. Namun, kasus ini meninggalkan dampak besar bagi semua pihak yang terlibat. Profesor Surya kembali ke kampus dengan rasa lega, tapi juga penuh kewaspadaan. Kasus ini membuka mata banyak orang tentang bahayanya berita bohong dan fitnah, ujarnya pada seorang kolega. Agus dari Kopassus mengabarkan, kami sudah mengidentifikasi dan menindak beberapa pelaku yang menyebarkan dokumen palsu itu. Mereka bukan hanya ingin menjatuhkan Mulyono, tapi ada motif politik yang rumit. Di sisi lain, Mulyono mulai membangun kembali reputasinya. Ia aktif mengadakan diskusi tentang pentingnya integritas dan kejujuran dalam pendidikan dan publik. Saya harap pengalaman saya menjadi peringatan bahwa kebenaran harus dijaga, dan jangan biarkan fitnah menguasai opini, katanya dalam sebuah wawancara. Publik mulai menyadari betapa pentingnya memverifikasi informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Media massa pun lebih berhati-hati dalam memberitakan isu sensitif yang belum jelas faktanya. Di sebuah acara seminar kampus, Profesor Surya berbicara kepada mahasiswa, kita hidup di era informasi yang cepat, tapi juga rentan manipulasi.
Jadilah generasi yang kritis dan bertanggung jawab. Agus menambahkan, keamanan dan keadilan harus berjalan seiring. Kami dari Kopassus dan Polri berkomitmen melindungi negara dari ancaman nyata maupun fitnah yang bisa merusak persatuan. Malam itu, Profesor Surya duduk termenung, merasa lega karena kebenaran telah terungkap, tapi ia tahu perjuangan menjaga keadilan dan kebenaran tidak pernah selesai. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Hari itu, suasana di kantor Polri terasa berbeda. Setelah semua proses panjang dan tekanan media, akhirnya keadilan berdiri tegak. Mulyono menerima surat resmi dari Polri yang menyatakan bahwa tidak ada bukti pemalsuan ijazah dan tuduhan yang menimpanya telah dibersihkan. Mulyono menatap surat itu dengan mata berkaca-kaca. Ini bukan hanya kemenangan untuk saya, tapi juga untuk kebenaran dan integritas, ucapnya pelan di hadapan Profesor Surya dan Agus. Profesor Surya tersenyum penuh kebanggaan. Anda sudah melalui ujian berat dengan sabar dan tegar. Kebenaran selalu punya jalan untuk keluar. Agus menambahkan, ini juga peringatan bagi kita semua agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi tanpa fakta. Keamanan bangsa butuh ketegasan dan kerjasama dari semua pihak. Di luar gedung Polri, sejumlah awak media sudah menunggu dengan kamera dan mikrofon. Mulyono maju ke depan, mengucapkan pernyataan singkat. Saya berterima kasih kepada Polri, Kopassus, dan semua pihak yang membantu mengungkap kebenaran. Saya harap kisah ini bisa jadi pelajaran agar kita lebih berhati-hati dalam menerima berita dan selalu mencari fakta. Langit mulai cerah, seolah memberi tanda harapan baru. Mulyono berjalan keluar dari bayang-bayang tuduhan dan fitnah, melangkah mantap menuju masa depan yang lebih terang. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap, meski terkadang harus melalui proses yang panjang dan penuh tantangan. Jangan mudah percaya pada berita tanpa bukti yang jelas. Selalu lakukan verifikasi dan cari fakta sebelum mengambil kesimpulan. Integritas dan kejujuran adalah pondasi utama dalam kehidupan, terutama dalam dunia pendidikan dan profesi. Maka penting bagi kita untuk menjadi generasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga bijak dalam menyaring informasi. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif ini hingga akhir. Semoga cerita ini memberi pelajaran berharga untuk kita semua dalam menjaga kejujuran, menghargai kebenaran, dan melawan segala bentuk ketidakadilan. Jangan lupa untuk mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan bagikan kisah ini agar lebih banyak yang mendapat pelajaran berharga. Sampai jumpa di kisah penuh makna berikutnya, hanya di Langkah Kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.